La yas'aduha illal muhibbuna. Tidak akan ada orang yang bisa mencapai tanjakan tersebut illal muhibbuna, kecuali orang-orang yang gak bawa apa-apa. Kala rajulun, pada saat itu ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aminal muhibbina ana aminal muskilina?" Apakah ada tanda tanya enggak? Ada ya. Apakah? Ya Rasulullah, aminal muhibbina ana aminal muskilina? Apakah aku termasuk orang-orang yang enteng, aminal muskilina, atau orang-orang yang berat? Gambarannya sih seorang anak muda nanya, "Ya Allah, kira-kira aku ini bisa nggak nanjak?" Gitu ya kan, pertanyaannya kalau bahasa kita kayak begitu lah. "Ya Rasulullah, kira-kira saya, menurut engkau, kira-kira saya bisa nggak nanjak itu tanjakan?" Faqala, Rasulullah menjawab, "A'indaka ta'amu yaumin?" Jawaban Rasulullah nih bikin kita mikir. "A'indaka ta'amu yaumin?" Apakah engkau sudah memiliki makanan buat ini hari? A'indaka ta'amu yaumin? Apakah engkau sudah memiliki makanan buat ini hari? Artinya bukan apa yang sudah kita makan ini hari, amal apa yang sudah engkau perbuat ini hari, ya. Faqala na'am, kata si rajul, kata laki-laki, "Punya ya Rasulullah, punya makanan, punya. Cuma ini anak muda, pengertiannya ke sandang pangan papa." Padahal Artinya yang ditanya sama Rasulullah, berbeda. "Apakah engkau sudah punya beras ini hari?" Begitulah gampangnya ya. Punya, kata anak muda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'amu ghadin?" Apakah engkau sudah punya makanan buat besok? Tanya lagi Rasulullah. Qala na'am, jawab lagi tuan. Punya? Dia. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jawaban dua tadi itu, hari ini dan besok Rasulullah memberikan satu kesimpulan. Wa ta'amu ba'da ghadin. Kalau engkau memiliki bekal untuk 3 hari, gitu kan? Wa ta'amu ba'da ghadin, dan kamu sudah wa ta'amu ba'da ghadin, kalau engkau sudah mempunyai bekal untuk hari esok. Nanya lagi tuh ya, Bu. Wa ta'amu ba'da ghadin, engkau punya bekal buat hari esok, kata Rasulullah. Kata si pemuda, "La, kagak punya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana 'indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal muskilina." Kalau engkau mempunyai bekal buat 3 hari ke depan, mempunyai maksudnya mempunyai makanan buat 3 hari ke depan, kuntu minal muskilina, engkau termasuk orang-orang yang bakalan berat menanjak ke tanjakan tersebut. Artinya buat kita, satu hari bekal apa yang kita bawa. Sebab cita-cita kita semuanya nih, kita bertemu dengan Rasulullah, kita bertemu dengan Allah. Cuman perkaranya bukan amin. Amin mah nggak menyelesaikan masalah. Perkaranya apa gimana yang kita caranya bawa buat ketemu sama Rasulullah. Kita masih memikirkan satu hari kalau saya tinggalkan, bagaimana dengan istri saya? Makan apa dia besok? Terus bagaimana dengan anak-anak saya? Buat makanan di hari ke depan. Tapi cita-cita kita bertemu dengan
Rasulullah. Cita-cita kita bertemu dengan Allah. Kita nggak bawa bekal apa-apa. Kita termasuk orang-orang yang muslim. Berat kita untuk menanjak kepada tanjakan-tanjakan menuju akhirat. Kalau kita nggak bawa bekal tentang iman dan takwa, itu jadi salah satu fardu, bahkan rukun di dalam sholat juga. Iman dan takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bekal kita persiapkan untuk bertemu, bagaimana kita bisa bersua, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah. Apa bekalnya? Iman, takwa. Bahkan ilmu kita tuh nanti, ilmu yang kita tuntut nanti, ilmu yang kita tuntut sekarang, kita ajarin kepada anak-anak kita, kita ajarin kepada suami kita. Itulah yang menjadi bekal kita. Tapi ilmu kita jadikan buat sandaran individual kita, nggak bisa. Ajarin lagi. Sebab ilmu kita lah yang bakalan. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 10 hal yang bisa menghantarkan kita ke alam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu kita dalam keadaan sudah wafat. Kalau kita kan kita kenal cuma 3 tuh. Idza mata bani Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak cucu Adam wafat, maka putus seluruh amalnya illa bisalah satin kan itu. Lalu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 10. Apa tuh? 1, anak-anak yang senantiasa mendoakan kita. Kedua, ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang lain. Ketiga, shadaqatun jariyah, harta yang kita nafkahkan buat di jalan Allah. Terus pesantren-pesantren yang kita diri, madrasah-madrasah yang kita bantu, musola, masjid, itulah yang bakalan nemenin kita. Bahkan ada satu riwayat, dinding-dinding masjid, dinding-dinding madrasah, dinding-dinding musola itu bakalan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menambah mizan kita. Makanya kalau ada jamaah yang punya peran besar untuk masjid, untuk musola, itulah tabungan besar. Mudah-mudahan di antara kita ada yang seperti itu, dan satu kabar itulah yang nanti akan menambah beratnya timbangan kita. Sebab Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain memaparkan 10 nantinya yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita terus. Dan dari doa anak-anak kita itu nggak ada hijab. Ya, ku ampusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita, jaga keluarga kita nara dari siksa api neraka. Kita belajar ilmu, belajar ngaji, sono kemari ke sono kemari, ajarin anak-anak kita, ajak kita secara berjamaah sholat. Ada hadis yang mengatakan memang seorang laki-laki wajib di masjid di musola. Tapi ada keterangan lagi kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an, nawiru buyutakum bis shalah. Laki-laki boleh sholat di rumah kalau bertujuan memberikan satu tarbiyah kepada anggota keluarga. Ayo, saya jadi imam. Dengan sendirinya nanti si anak tuh punya daya tangkap. Oh, inilah didikan ayah saya, inilah didikan ibu saya berjamaah. Kebiasaannya di rumah. Jadi kebiasaan. Jangan anaknya berjamaah, anaknya sholat kan berjamaah sama ibunya. Bapaknya mah HP. Itu dia. Kayak begitu. Nanti suatu saat berjamaah keder dia. Hanya dalam bahasa guyonan saya di mana-mana tuh, anak rajin ke musola, anak rajin ke masjid, hafal kaifiat berjamaah. Suatu saat hujan gede, kata emaknya jangan ke musola, jangan ke masjid. Emang apa mah hujan deras. Nanti kalau ke musola juga, kalau ke masjid juga itu sakit.
Gak enak mah sama ustadz yang biasa berjamaah mimpin imam. Dah di rumah aja. Di rumah ntar berjamaahnya masih sama bapak. Emang bapak bisa dulu. Dulu. Kalau udah sibuk di empang bapaknya, akhirnya sholat berjamaah. Gitu kan. Sholat berjamaah karena bapaknya nggak biasa, ya begitu kacau berjamaah. Akhirnya sepakat nanti gue bantuin kata istrinya, karena istrinya sering ngaji kan, majelis taklim ini bapaknya nggak bisa baca Fatihah. Terus saya komat takbir, masih diem aja karena nggak pernah berjamaah bapaknya. Kata istrinya takbir, baru takbir Allahu Akbar, bapaknya diem aja lagi. Fatihah, baru baca Fatihah. Ayo akhirnya kacau tuh sholat berjamaah, saking girangnya istrinya ngeliat suaminya baca Fatihah lupa baca amin. Yes. Saking girangnya bangga ngeliat suaminya bisa memimpin sholat berjamaah. Akhirnya berantakan. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga yang bisa menjaga baik diri kita, baik anak-anak kita dan seluruh anggota keluarga kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita berjamaah sebagai seorang suami untuk memberikan satu tarbiyah, untuk memberikan satu pendidikan kepada anak-anak kita, memberikan satu contoh, itu boleh-boleh aja. Pak Ustadz, kalau makmum perempuan memperbaiki bacaan suami ya boleh, boleh aja bersuara boleh ya, atau ada kode-kode nggak usah? Dalam kaifiat sholat, imam itu kudu tahu diri. Dalam arti kalau misalkan salah, ya, jangan mentang-mentang suami di belakang istri sama anak, imam salah. Bukan dalam arti salahnya dari segi bacaan dulu, ya, dari segi yang nggak ketahuan aja, ya, entut, agak kedengeran, istri kagak denger, anak kagak, terusin, nggak boleh. Batalin, pinggir. Anak yang laki-laki, kalau misalkan ada, ya, kagak ada perempuan semuanya, ibunya maju satu langkah, maju satu langkah untuk membedakan soft, ya, untuk membedakan soft. Terus itu kalau misalkan si imam mengundurkan diri salah. Jadi imam kalau emang salah mundur, jangan anteng aja. Ini udah banyak salahnya masih anteng aja, malah pengen nambah 3 periode. Orang sono bu, orang sono. Tadi YouTube lagi rame. Kan? Imam tuh harus tahu diri. Kalau emang salah mundur. Terus cara negurnya gimana? Kalau dalam aturan fikih tegur. Kalau misalkan dari segi bacaan benerin, tapi kalau dari segi gerakan subhanallah. Ya, kalau udah melebihi gerakan, misalkan satu harusnya dia ruku tahu-tahu sujud gitu ya. Kalau sekira-kiranya, makanya harus cekatan, jadi makmum juga jangan manda aja, enak anteng. Si imam langsung ke Allah, si makmum subhanallah. Nah, si imam nih posisinya masih dalam keadaan belum jatuhin apa nih namanya tumit, lu apa dengkul, itu diri aja nggak apa-apa. Bukan dalam diri gitu ya, langsung dari posisi ruku gitu ya. Cuman kalau misalkan udah jatuh itu si tumit udah begini, si imam dengar subhanallah, terusin ya. Cuman nantinya sebelum salam, assalamualaikum warahmatullah, harus melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena ada satu arkan yang tertinggal. Nanti ada tuh di sujud sahwi, nanti ada tuh di bab-bab selanjutnya ya. Kalau imamnya lupa sujud sahwi nggak apa-apa ya?
Jamaah tahu ini salah nih, tapi imam juga lupa nggak sejahwi, ya udah. Sujud sahwi itu tanggung jawab Imam aja ya. Sebab apa nanti dalam hukum sujud sahwi itu sunnah muakkadah, nah, gitu ya. Sunnah yang meskipun sunnah, tapi kedudukan sunnah itu mendekati kepada wajib, gitu ya. Apa? Ditekan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dilanggar, sunnah muakkadah. Ya, jadi bukan cuma sekedar sunnah aja, tapi ada satu pelanggaran yang diperbuat. Apa, kunut misalkan, ya. Itu kalau dalam aturan-aturannya Imam Syafi'i ya harus sujud sahwi. Nah, kalau kita misalkan mohon maaf